Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu para hadirin. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara sosialisasi KIP BUMN Awards 2023 hari ini, Selasa 22 Agustus 2023. Saya Evi Herawati dari BUMN Trek yang akan menjadi host pada kegiatan pagi ini. BUMN Trek didukung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan KIP Republik Indonesia Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 sekaligus Ketua Dewan Juri KIP BUMN Award 2023. Dan setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan kuesioner oleh Bapak Dr. Imam Supriyadi selaku Sekretaris Dewan Juri KIP BUMN Awards 2023 dan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Suyono Tamrin yang merupakan anggota Dewan Juri KIP BUMN Awards 2023 sekaligus dosen Universitas Pertahanan. Kemudian para hadirin di penghujung acara nanti kami akan membuka sesi tanya jawab kepada peserta yang kiranya masih perlu membutuhkan hal-hal atau informasi yang perlu diperdalam oleh para pemateri. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto untuk memberikan opening speech pada kegiatan pagi ini. Kepada Pak Toto kami persilakan. Terima kasih, Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini yang saya lihat cuacanya sangat cerah ya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir bersama di dalam Zoom virtual pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya lihat sini hadir sudah ada 30-an ya dari peserta BUMN dan anak perusahaan BUMN. Pada hari ini juga Pak beberapa BUMN Pak ya, karena saya lihat BUMN yang diundang oleh Komisi Informasi Pusat di jam yang sama ada acara juga ya Pak Doni ya. Jadi beberapa dia tidak bisa hadir, tapi juga mewakilkan ya beberapa juga. Dan di sini saya terima kasih ya kepada seluruh BUMN ya dan anak perusahaan BUMN yang telah bergabung. Ini sesi pertama. Banyak sekali Pak Doni pertanyaan-pertanyaan, jadi mereka harus banyak yang minta izin dulu dari dirutnya karena mungkin tadi menanyakan selama ini mereka tidak pernah gitu di keterbukaan informasi publik, tetapi keterbukaan publik ini oleh Komisi Informasi Pusat juga dilakukan Pak ya setiap tahunnya melalui Monep tadi gitu ya. Tak lupa pada hari ini juga telah hadir para yang pertama ya mungkin Pak Doni Suwantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat. Terima kasih Pak Doni. Kemudian di sini ada Pak Rudi Antara, beliau adalah Ketua Dewan Juri. Terima kasih Pak Rudi Antara yang hadir. Kemudian ada sekretaris, ada Pak Dr. Imam Supriyadi, ya kan? Beliau juga adalah Dewan Pakar BUMN Trek. Pagi Pak Toto. Ya. Kemudian terima kasih ada Pak ini akademisi dan jenderal ya Pak Suyono Tamrin. Terima kasih satu dan juri. Pak Toto, makasih. Jadi kepada para BUMN dan perusahaan BUMN ya, kami BUMN Trek itu setelah melibatkan karena ini yang pertama dan kami juga berterima kasih ya kepada Komisi Informasi Pusat gitu yang mempercayakan kepada kami BUMN Trek untuk mendukung ya kegiatan ini, menginisiasi kegiatan ini dan didukung penuh oleh Komisi Informasi Pusat. Kami juga melibatkan 24 sebenarnya Dewan Juri yang tidak hadir sini. Ada Pak Epi Ghazali, ada Profesor Eko Prasojo, banyak ya. Jadi baik itu dari akademisi, praktisi, ya kan, maupun LSM, ya kan, dari Yayasan Lembaga Konsumen juga ada. Kemudian ada juga dari kami media, ya gitu. Saya banyak juga beberapa ya tadi karena ini hal baru biasa banyak pertanyaan juga di beberapa BUMN dan kami juga memang baru minggu lalu sebenarnya
menyampaikan kiriman surat ya kepada para BUMN ini gitu. Kenapa kami BUMN Track gitu ya mencoba mengapresiasi apa yang dilakukan dari keterbukaan informasi publik ini gitu. Sebenarnya peran penting sebenarnya bagi BUMN itu satu ya memang adalah transparansi ya, kemudian mencegah korupsi ya juga sebenarnya memudahkan sebenarnya pengawas dari terkait ya dari BUMN. Kalau nggak salah dari BUMN itu ada 8 stakeholder gitu ya. Jadi nggak usah banyak menjelaskan dengan keterbukaan publik ini akan lebih memudahkan bagi para stakeholder dari BUMN. Kemudian dari manfaatnya ya kan juga untuk peningkatan dari akuntabilitas ya. Terus juga untuk lebih meningkatkan kepercayaan kepada publik. Juga di dalam mengambil keputusannya akan jadi lebih baik. Terus dampaknya bagi masyarakat juga ya kan. Aksesnya akan lebih mudah ya. Terus kemudian dampaknya saya kira kinerja BUMN selama ini kan kami BUMN Track ya yang sudah 16 tahun dengan BUMN gitu mengangkat tentang aksi korporasi dari BUMN gitu. Dan kami juga melakukan apresiasi terhadap kinerja daripada aksi korporasi BUMN. Dan satu hal lagi sebenarnya yang kami lakukan sebagai BUMN Track yang merupakan salah satunya ya media yang khusus tentang BUMN yang sudah terverifikasi di Dewan Pers gitu ya. Kami mencoba selalu menepis stigma negatif terhadap BUMN. Banyak kinerja BUMN yang luar biasa gitu. Banyak juga yang nyinyir dan kemudian negatif. Dan kami mencoba hal-hal yang positif kami tepis stigma negatif. Nah, dengan keterbukaan informasi publik ini, saya kira manfaatnya ibaratnya pertahanan terbaik adalah ya tadi kita ya terbuka saja transparan gitu ke publik gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh BUMN ini merepresentasikan gitu daripada publik gitu ya. Kenapa kami melibatkan dewan-dewan juri yang luar biasa, tokoh-tokoh yang ada 24 dewan juri ini yang independen ya. Sama sekali tidak diintervensi oleh siapapun gitu ya. Uh, ini yang kami ingin coba angkat ya gitu. Kemudian selain kinerja BUMN juga banyak kan kegiatan yang dilakukan oleh BUMN itu seperti yang kita sudah lakukan pada tanggal 10 Agustus kemarin tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dari BUMN. Dampaknya seperti apa? Banyak kinerja itu. Sebenarnya itu juga hal-hal yang harus publik tahu gitu apa yang dilakukan oleh BUMN. Kemudian dampaknya secara keseluruhan untuk Indonesia, saya kira ini menjadi iklim bisnis yang lebih baik ya, terbuka dan bisa menjadi BUMN itu bisa menjadi contoh kepada perusahaan-perusahaan swasta bahwa untuk lebih transparan. Saya kira ini hal yang menginisiasi ini dan saya sangat berterima kasih. Saya kira dalam perjalanan Komisi Informasi Pusat ya, yang sudah lahir tahun 2010 ya kan, dari Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 itu juga saya kira Pak Dodi perlu diapresiasi karena dia membuka ya kami gitu untuk melakukan ini gitu. Karena perjalanan tadi ya saya kira sejarah lah mungkin bukan bagi Komisi Berpusat dan kami harapkan ini akan memacu dan memicu kepada apa pers lainnya ya yang dari swasta yang untuk bisa mendorong tentang keterbukaan informasi publik tidak hanya harus dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Dan kalau saya catat Pak Doni gitu, saya lihat tahun 2022 kemarin Pak, Monep yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat gitu ya. Dari 70 BUMN, karena Pak Erik kan sudah membuat holding ya. Holding itu tujuannya memang mengurangi intervensi Pak dari pihak dapat stakeholder itu ya gitu. Ya, izin. Oke. Nah, dari 70 itu Pak, itu yang informatif Pak, itu baru hanya 27% Pak. Kemudian kalau sama dengan yang menuju informatif aja, masih 40% Pak. Sehingga yang lainnya ya masih tidak informatif, kurang informatif, baru cukuplah informatif. Nah, saya mencoba gitu di ajang ini gitu. Ini menggali lagi sebenarnya Pak. Kami tidak bicara tentang informatif atau tidak informatif. Kami ingin memberikan kategorisasi gitu. Apa yang mereka menjadi informatif? Apakah sistem informasinya? Apa kualitas informasinya gitu kan? Atau hal-hal layanan lainnya yang mungkin akan kita bedah tentang inovasi dan sebagainya Pak. Ini yang akan
coba nanti Pak RA ya bisa kami panggil sebagai ketua Dewan Juri yang saya kira akan paham apa-apa kategorisasi yang akan kita angkat. Juga dijelaskan oleh nanti dalam kuesioner. Halo Pak, Mungkin kurang lebih silakan. bisa Lagi meeting saya soalnya. bisa host coba di-mute dulu semuanya gitu, saya kira biar mudah ya. Tadi di situ Pak, apalagi tahun ini Monep itu hanya mengundang 41 BUMN. Jadi makin sedikit lagi yang akan diketahui keterbukaan. Padahal keterbukaan informasi publik itu justru berdampak positif kalau memang para BUMN, termasuk anak perusahaan BUMN juga, karena termasuk anak perusahaan BUMN juga sekarang kan secara keseluruhan itu juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Pak. Jadi menurut saya daripada dia ditanya sendiri itu lebih baik mereka lebih transparan, terbuka, tadi responsif dan akuntabel, Pak. Nah itu yang akan dilakukan oleh BUMN Track ke depan. Saya kira ini aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara untuk keterbukaan informasi publik ini, dan kami coba mengapresiasi perjalanan keterbukaan informasi publik itu kan kalau dari undang-undang kan dari tahun 2008 ya. Kemudian kalau dari ada kehadirannya Komisi Informasi Pusat kan sejak 2010. Saya kira ini perlu dikembangkan di era demokrasi saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas opening speech-nya pada kegiatan pagi ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Doni Yusgiantoro untuk memberikan sambutan dalam acara sosialisasi KIP BUMN Awards 2023. Pada Pak Doni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Rudiantara, ya, Pak RA, saya sering memanggilnya itu karena senior itu Chief RA. Terima kasih Bapak itu sudah ini pensiun, tapi Bapak masih memberikan pada banyak orang. Lihat banyak senior saya yang sudah tidak di pemerintahan, tapi dia masih memberikan manfaat bagi banyak orang, termasuk yang sekarang ada di line Zoom ya, Pak RA. Terima kasih atas kehadiran. Kemudian Pak Toto, selaku CEO BUMN Track, Pak Dr. Siono Tamrin, Pak Dr. Imam Supriyadi, Pak Kusnaini, ya, Pak. Ada kemudian Pak Ahmed, Pak. staf dari Pak Ahmed, ya, dan kemudian ada beberapa staf BUMN Track yang bergabung serta hadirin ya, yang saya muliakan yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama memang kita harus mengucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena memang pagi ini ya kita dapat berkumpul walaupun tidak secara offline tapi secara online dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik, sehat dan selamat. Tadi disampaikan oleh Pak Toto ya, apa sih tujuannya diadakannya award KIP? Tapi saya perlu garis bawahi Pak Toto, karena banyak orang yang masih kabur. KIP BUMN Track gitu. KIP di sini itu bukan Komisi Informasi Pusat, tapi keterbukaan informasi publik. Jadi ini kadang-kadang orang salah ini, karena undang-undangnya undang-undang KIP yang melaksanakan badannya juga namanya KIP. Jadi KIP di sini Komisi Informasi Pusat, kalau KIP-nya BUMN Track itu adalah keterbukaan informasi publik. Nah, karena keterbukaan informasi publik ini menjadi domain, ya, domainnya ya publik. Gitu. Dan saya terang-terangan berterima kasih Pak Toto, ya, karena Bapak ini ya, kalau saya diberikan 3 orang seperti Pak Toto itu, Chief RA, Pak RA, seperti pepatah Bung Karno dulu. Berikan saya 1000 pemuda, maka saya akan menggoncang dunia gitu. Dalam arti kata, kalau ada 3 orang seperti Pak Toto ini, ya keterbukaan informasi publik ya didukung oleh Chief RA, Pak Rudiantara pasti lebih tahu ya. Chief RA lebih tahu dari apa itu keterbukaan informasi publik tadi disampaikan secara panjang lebar oleh Pak Toto. Ya. 3 orang aja seperti Pak Toto, ya. Memudahkan sekali lembaga negara seperti kami ya, Komisi Informasi Pusat mengarus utamakan keterbukaan informasi publik. Kemudian tadi disinggung juga sejak tahun 2008 kami memang punya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ya, tugas kami hanya 2 sebenarnya. 1, membuat standar layanan informasi publik, yang kedua menyelesaikan sengketa informasi publik ya.
Nah, kemudian MONEF ini adalah bagian dari membuat standar layanan informasi publik. Kami kembangkan menjadi monitoring dan evaluasi badan publik dan membuat indeks keterbukaan informasi publik. Jadi kalau dilihat-lihat ya, Pak Toto, ya, Pak Rudi, Pak Imam, Pak Siono, dan Bapak-Bapak Ibu yang hadir di sini, itu lembaga Komisi Informasi Pusat itu komplit. Teori Montesquieu itu ada di sini semua. Ya yudikatif, ya legislatif, ya eksekutif. Ya. Legislatifnya di mana? Membuat aturan standar layanan informasi publik karena kami punya 34 provinsi, ya 5 kabupaten kota. Membuat standar layanan informasi publik pergi itu fungsi legislatif. Fungsi yudikatifnya apa? Menyelesaikan sengketa informasi. Kemudian eksekutifnya apa? Ya melakukan MONEF ini. Melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan indeks keterbukaan informasi publik itu fungsi eksekutif. Nah, kemudian yang perlu saya garis bawahi lagi, ya tadi yang disampaikan Pak Toto, ini adalah bukti bahwa ada P3. Ya, P3 itu adalah Public Private Partnership. Ya. Jadi public private partnership ini kerjasama badan usaha dan publik ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena tidak bisa semua urusan publik itu diselesaikan oleh badan publik. Tidak bisa semua urusan keterbukaan informasi diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat, oleh Komisi Informasi Provinsi, oleh Komisi Informasi Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Jadi kalau ada partisipasi publik seperti ini ya harus kita apresiasi gitu. Ya, karena kadang-kadang kita ini juga sesama badan publik ya ada hambatan-hambatan yang mungkin bisa solve atau diselesaikan oleh lembaga swasta ya seperti BUMN Track yang saya lihat track recordnya cukup baik ya. Sangat baik malah ada 11 kali mengadakan CEO BUMN Track dan menghasilkan beberapa menteri yang pernah membuat menjadi CEO daripada BUMN Track. Ya, kalau tidak salah catatan saya ada 4 atau 5 lah menteri yang dihasilkan dari CEO BUMN Track. Jadi kami sangat berterima kasih. Ya, ini kerjasama mutualisme. Ya, mutualisme sehingga tadi disampaikan Pak Toto, ya, kami melakukan MONEF setiap tahun. Gitu. Ada beberapa memang partisipasi publik, partisipasi dari BUMN ya, ini masih rendah. Ya, ini kita fokuskan ke BUMN karena badan publik itu ada 7 sebenarnya. Di luar BUMN ada pemerintah provinsi, ada lembaga non struktural, ada lembaga pemerintah non kementerian, ada partai politik, perguruan tinggi negeri, ya, dan BUMN ini sendiri ada 7 kategori badan publik. Nah ini kita khusus di BUMN. Nah, tadi disampaikan BUMN ini masih ada anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan BUMN ini kan juga diaudit oleh BPK ya, gitu ya, Badan Pemeriksa Keuangan lah. Ya. Jadi ada penyertaan modal negara juga di situ. Jadi kalau tadi Pak Toto menyatakan akuntabilitas dan sebagainya, kalau saya mengatakan kalau bersih kenapa risih gitu aja. Ya. Jadi kalau kita bersih, kenapa kita harus risih? Ya udah, kita terbuka saja, gitu. Tapi satu hal yang perlu diingat, kadang-kadang badan publik ini juga melihat bahwa kok saya suruh terbuka. Jangan lupa, badan publik juga punya hak. Haknya itu juga menutup informasi. Gitu. Jadi badan publik itu punya kewajiban membuka informasi, ada informasi berkala, informasi serta-merta, informasi satu-satu. Tapi dia juga punya hak untuk menutup informasi ya, yang dikecualikan gitu. Tentunya dengan ada beberapa persyaratan Pak Toto, ada uji konsekuensi dan sebagainya gitu ya. Saya kira itu ya dari saya. Saya terima kasih ya. Ini sudah dihadiri oleh Pak Rudiantara ya, Pak RA, JPRA, kemudian ada Pak Siono Tamrin, ada beberapa juri tadi yang disebutkan, Pak Imam, kemudian ada Pak Fajar Hari Sampurno, ada Pak Eko Prasojo, saya lihat ada Dr. Yanugroho. Saya pikir ini bisa menjadi keterbukaan informasi ini menjadi lebih baik ke depan. Saya yakin itu. Ya apalagi dengan adanya partisipasi publik dalam hal ini BUMN Track. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya. Terima kasih. Karena saya sebentar lagi ini saya ada di LPP RRI. Ya mungkin setelah ini saya izin Pak Toto, Pak RA, ya terima kasih sekali lagi dari hati yang paling dalam ya, atas partisipasi daripada BUMN Track. Lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni Yusgiantoro atas sambutan yang diberikan.
Dan selanjutnya kita masuki inti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Rudi Antara untuk memberikan penjelasan mengenai KIP BUMN Awards dan kemudian nanti dilanjutkan mengenai penjelasan kuesioner oleh Bapak Imam Supriyadi, juga Bapak Dr. Suyono Tamrin untuk menjelaskan mengenai kuesioner KIP Award. Kepada Bapak Rudi Antara, kami persilahkan. Teman-teman semua, saya mohon izin nih. Saya lagi transit dari tempat parkir ke ruang kerja. Jadi agak Baik. Mungkin koneksinya agak terputus. Iya, Mbak Epi tadi memang Pak Rudi Antara ini apa? Oh, udah Pak Rudi Antara izin. ya? Ya. Ya, saya baru sampai ini ke tempat Ya. ini. Paling Ya. lama saya setting 5 menit. Oh Silakan ya, baik. bicara dulu, Ya. Cik Baik. Toto sama Iya, teman-teman. siap. Terima kasih Pak Rudi. Siap. Silakan Pak Ya, Toto. siap. Ya, saya kira di sini ada Pak Ahmad Kusaini selaku pemimpin redaksi BUMN Track, juga ada Bapak Ahmed Kurnia, pemimpin umum BUMN Track. Mungkin yang disampaikan, monggo Pak. Sebentar, 5 menit. Iya, Pak Toto, terima kasih Ya. Bapak Ibu sekalian. Awarding kali ini merupakan yang pertama kali ya, awarding untuk keterbukaan informasi publik buat BUMN. Jadi, ini sebuah upaya yang pertama kali kita lakukan untuk mengapresiasi perusahaan plat merah BUMN yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publiknya yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Toto maupun Pak Doni, jelas BUMN ini memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara terbuka, karena undang-undang memerintahkan seperti itu. Tetapi juga ada hal-hal yang dikecualikan. Jadi selain punya kewajiban untuk memberikan informasi terbuka, bisa juga untuk tidak memberikan informasi karena itu hal yang dikecualikan. Nah, ini adalah satu lagi bentuk acara yang dilakukan oleh BUMN Track yang selama ini sudah memiliki annual event untuk awarding. Yang pertama itu adalah Anugerah BUMN untuk memilih CEO atau dirut BUMN yang terbaik beserta perusahaannya. Itu sudah ke-13 tahunnya secara berturut-turut kita lakukan dan sudah menghasilkan tadi seperti Pak Doni bilang, beberapa menteri adalah alumni dari pemenang CEO terbaik dari BUMN. Selain itu, Branding and Marketing Award, yaitu kita memberikan apresiasi kepada CMO, Chief Marketing Officer terbaik, dan perusahaan-perusahaan yang terbaik dalam bidang marketing dan branding. Ini untuk, kalau nggak salah, untuk ke-8 kalinya kita sudah lakukan secara berturut-turut dan juga mendapat tempat yang sangat baik bagi peserta dan akan terus kita lakukan. Yang juga kita lakukan adalah penghargaan untuk TJSL dan CSR BUMN terbaik. Tahun ini kita untuk ketiga kalinya, dan animo dari peserta dari BUMN yang ikut serta itu makin hari makin banyak jumlahnya. Ya, yang kemarin terakhir itu untuk awarding TJSL CSR itu lebih dari 100 Pak yang peserta ini. Nah, sekarang yang terbaru ini juga saya optimis bahwa ini akan berkembang ke depannya, karena modal awalnya hari ini itu saya lihat sudah lebih dari 50 BUMN yang ikut serta dalam sosialisasi ini. Jadi,
Ini sangat baik, ya, modal awal, modal dasar di mana BUMN anak perusahaan yang ikut dalam sosialisasi itu lebih dari 50 perusahaan, dan mungkin karena tadi ada berbagai acara lagi, nanti akan lain menyusul. Dengan demikian, saya sangat berharap bahwa keterbukaan informasi publik ini pun akan menjadi salah satu annual event dari BUMN Track. Saya pikir tadi Pak RA sudah hadir, saya nggak panjang-panjang Pak, silakan Pak Toto. Ya, terima kasih Pak Cip, Bos ini. Pak RA, monggo. Terima kasih. Ya. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, saya tidak sebut namanya satu persatu, sahabat-sahabat semuanya dari keluarga BUMN dan BUMN Track, dan juga dari rekan-rekan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal Islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairul anam sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain, amma ba'd. Rekan-rekan semua, saya nanti akan sampaikan penjelasan mengenai penjurian dari atau proses penjurian dari yang dilakukan, event yang dilakukan oleh BUMN Track bekerja sama dengan KIP. Namun sebelumnya saya akan sampaikan beberapa hal dahulu, ya. Pertama, saya memang ditelepon oleh teman-teman, oleh Chief Doni dan Chief Toto. Ini karena ada Chief Oi juga, ini karena udah kenal lama semuanya telepon, kita bikin ini yuk, katanya, dibilang bikin award untuk apa? Untuk BUMN. Oke, mengenai apa? Dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik. Ini yang pertama loh, katanya dibilang. Saya selalu senang dengan sesuatu yang pertama. Itu yang ya saya. Kedua, BUMN adalah keluarga saya, karena saya awalnya dilahirkan berkarya lah kasarnya di BUMN. Bolak-balik ke BUMN, keluar ke swasta, balik lagi ke BUMN, ya artinya keluarga juga lah. Jadi ini teman-teman semua. Ketiga, keterbukaan informasi publik ini topik yang menurut saya cukup saya bukan punya passion, tapi setidaknya saya menyenanginya, ya. Karena apa? Perubahan dari dunia ini, semua perubahan transformasi di Indonesia menyebabkan kita juga harus berubah dalam konteks, sekali lagi, keterbukaan informasi publik. Kalau tadi Chief Toto mengatakan dasarnya, atau Chief Doni mengatakan dasarnya undang-undang, memaksa, ya, lembaga negara, kementerian, DPR, partai politik, semuanya itu dipaksa untuk membuka diri, ya. Karena apa? Sebelum undang-undang ini keluar, itu susah sekali dapat informasi, terutama dari penyelenggara publik. Nah, itu dasarnya. Nah, kalau sekarang, ya, kita masih menggunakan paradigma itu, salah kita, terlambat kita, ya. Jadi mindsetnya, saya selalu katakan, keterbukaan informasi publik ini yang tadinya dianggap kewajiban, karena kan selalu kata-katanya berdasarkan undang wajib, itu harus dimaknai sebagai kebutuhan oleh kita, terutama badan usaha swasta, badan usaha milik negara, apalagi gitu ya, apakah itu badan BUMN-nya, apakah itu anak perusahaannya. Jadi mindsetnya harus dibalik, bukannya kita wajib memberikan informasi saat diminta. Nah, kenapa ada KIP? KIP salah satu tugas saya disampaikan adalah menjadi istilahnya majelis, ataupun dari sengketa yang ada orang, ada individu, ada kelompok orang minta informasi tidak dikasih, akhirnya jadi sengketa, dibawalah ke KIP. Jadi tugasnya KIP adalah salah satunya adalah menjadi majelis, menjadi penengah kalau terjadi sengketa. Nah, kalau saya melihatnya justru kita BUMN sekali lagi mindsetnya harus dirubah. Bukan kewajiban kita, tetapi kepentingan kita, kehendak kita
menjadi passion kita, menjadi kebutuhan kita membuka diri informasi yang penting-penting bagi stakeholder utama. Tentu transparan itu tidak telanjang, tidak semuanya dibuka semuanya, ada aturannya. Nah, kalau kita kembali ke BUMN, kita lihat kita bagi lagi ya. BUMN kalau menurut saya rata-ratanya cukup bagus ya, relatif ya, walaupun tadi sampaikan partisipasinya masih kurang banyak ya dalam konteks Monef dilakukan oleh KIP, karena awardnya itu diberikan setiap tahun di kantor Wapres. Jadi tahu kita siapa, lembaga mana, yang paling seru partai politik gitu. Partai politik itu selalu seru gitu loh. Dinilai, ada yang memang tidak bisa dinilai karena memang tidak terbuka sama sekali dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau secara relatif BUMN itu karena badan usaha ya sebetulnya cukup bagus ya, apalagi BUMN yang TBK, karena harus comply dengan regulasi pasar modal yang mewajibkan keterbukaan informasi untuk hal-hal tertentu. Misalkan setiap 3 bulan menyampaikan laporan kinerja, laporan keuangannya. Setiap ada perubahan yang dianggap memberi dampak, bisa memberi dampak signifikan atau material harus didisclose. Ada pergantian, ada direksi mengundurkan diri, ada komisaris mengundurkan diri, itu dalam waktu 3 hari itu harus didisclose. Itu aturan pasar modal, jadi bukan undang-undang KIP-nya, tapi pasar modal. Nah, kalau kita lihat memang masih terjadi perbedaan kinerja dalam konteks keterbukaan publik antara TBK dengan yang non TBK BUMN-nya. Jadi kita lebih persempit lagi ya. Kemudian juga kalau dahulu itu kita selalu BUMN ya, itu kita siapkan informasi di website. Nanti ada permintaan informasi ke PPID. PPID itu dia organisasi yang menyediakan pengelola informasi ya, yang kalau diminta harus diberikan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak BUMN yang lebih proaktif. Mengapa? Karena dunianya berubah, dunia digital. Nah, ini ada 217 juta orang, 217 juta akun internet di Indonesia. Media sosial dari mulai yang jadul Twitter sampai yang sekarang paling banyak itu TikTok, itu ada sekitar 170 juta. Nah, jadi ini yang membuat sebetulnya mau tidak mau kita sebagai BUMN harus merubah diri. Pertama tadi saya sampaikan mindsetnya itu dari kewajiban menjadi kebutuhan untuk mendisclose informasi. Tentu tergantung juga kepada struktur dari industrinya. Kalau industrinya berkompetisi ya harus dipilah-pilih, karena kan juga tidak bisa semuanya didisclose kalau yang sifatnya memberi manfaat kepada kompetitor. Karena di undang-undang yang tanda kutip ya, ini undang-undang lama kan, undang-undang 2008, yang konvensional pun itu masih ada pengecualian atas informasi yang dikecualikan di dalamnya gitu ya. Nah, itu satu. Tetapi kalau kita lihat ya, nanti mungkin pada saat kalau tidak salah ada seminar ya Citoto ya nanti ya. Saya akan coba sampaikan perbandingannya antara BUMN bagaimana mereka memanfaatkan dunia digital, dan yang penting lagi adalah engagement. Bukan, jadi tahapannya satu lebih proaktif, bukan diminta tapi menyampaikan, dan yang tingkat yang lebih tinggi lagi, yang tingkat mendekati tingkat dewa ya, komunikasinya adalah engagement. Itu bisa dilihat seberapa engage responnya. Kalau ada yang posting di media sosial, di TikTok atau di Facebook, di Instagram tentang permintaan informasi tertentu, kan sekarang rame nih, apalagi BUMN ada yang punya hutang banyak lah, nggak bayar belum bayar ke vendornya lah, diminta keterbukaan. Nah, itu bisa kita lihat berapa lama dia merespon di dunia media sosial. Ya, apakah ada yang dalam waktu 4 jam, ada yang 3 hari dan lain sebagainya. Jadi engagement itu adalah penting. Itu udah komunikasi tingkat dewa sebetulnya. Yang pertama yang paling dasar adalah kewajiban, memikirkan bahwa kita ini memiliki kewajiban. Di tingkat yang lebih advance, kita ini kebutuhan. Nah, yang lebih dewa lagi, tasnya lagi adalah engagement. Saya sedang coba lakukan semacam bukan BUMN track, tapi tracking ya atas pergerakan media sosial yang dilakukan oleh teman-teman BUMN. Jadi itu sebagai
tambahan dari saya untuk ngajak kita sama-sama, ayo ya. Award ini saya apresiasi kepada BUMN Trek, Chief Toto, Chief OE, KIP ya, yang setidaknya yang pertama itu adalah mencoba mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, apapun yang sudah kita lakukan. Tujuannya tentunya nanti kelasnya naik secara agregat BUMN. Saya sih berharap tentunya sekali lagi bukan melihat dari sisi kewajiban, tapi kebutuhan, bahkan adalah engagement. Jadi nanti ini karena yang pertama, Chief Toto ya, dan Ya, rekan-rekan BUMN maupun anak perusahaan BUMN, itu pendekatannya pasti pendekatan masih campur-campur antara konvensional dengan yang baru, yang serba digital. betul. Tapi nanti namanya BUMN Track. Track itu kan selalu lakukan tracking dari sejauh mana progres. Itu nanti kita tinggal lebih mudah. Nanti lembaga risetnya BUMN Track saya bantu buatkan semacam bagaimana trackingnya. Jadi setiap tahun tidak usah lagi kita melakukan memberikan kuesioner, Pak. Jadi kuesioner Ya, satu hal, tapi kita langsung ngambil di dunia maya. Ini sebagai salah satu contoh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, ya, kita tidak lagi melihat kalau rekrut pegawai, tidak lagi hanya melihat dari aplikasi atau surat lamaran, Pak. Ya, tapi kita langsung tanya akun medsosnya apa, kita cari sendiri bagaimana kelakuannya nih yang mau masuk perusahaan kita, perilaku seperti apa, karena jejak digitalnya semua ada, apalagi namanya BUMN ada embel-embel track. Nah, ya, track itu ya melakukan tracking dari waktu ke waktu. Nah, jadi pasti insya Allah cara mengevaluasi juga akan lebih berkualitas dan lebih efisien. Tidak setiap saat minta BUMN atau anak perusahaan BUMN atau peserta mengisi kuesioner. Kuesioner kan itu klaim, Pak. Tapi kalau di dunia maya itu bukan klaim, Pak. Itu betul-betul terlihat kualitas engagementnya sejauh mana, dan tidak bisa dihapus, Pak. Bukan seumur hidup, Pak. Seumur umur itu masih ada di sana, Pak. Ya. Teman-teman semua, itu sebagai pendahuluan dari saya. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai penjurian. Saya minta tolong di share di screen-nya. Silakan. Ini tujuan tadi sudah disampaikan kan, bahwa yang paling ini ya kalau mengikuti undang-undang ya saya dilebarin dong, mengatakan kalau Lin. Nah, pendekatan undang-undang susah karena berangkatnya dari kewajiban. Kalau namanya wajib kadang-kadang suka males gitu loh. Ya mohon maaf ya, kita punya kewajiban yang umat muslim sekarang sholat juga kadang-kadang belum tentu tepat waktu dan lain sebagainya. Apalagi ini bukan kaitannya dengan sholat ya, di undang-undang, karena paling-paling kalau bersengketa ya dibawa aja sengketanya kepada KIP. Nanti KIP yang menjadi majelis yang menetapkan siapa yang salah dan apa yang harus dilakukan. Jadi tujuannya adalah sekali lagi saya harapkan meningkatkan kualitas engagement komunikasi antara BUMN sebagai badan usaha dengan para stakeholders utamanya. Stakeholdersnya banyak, salah satunya adalah publik. Karena kan kalau kita selalu berdebat itu BUMN punya siapa? Karena badan usaha milik negara, siapa negara ini? Ya, pemegang saham Menteri Keuangan, Kementerian BUMN kuasa pemegang saham. Tapi saya masyarakat juga sebagai negara bisa dari komisi tertentu di DPR juga bagian daripada stakeholders yang kita harus maintain. Belum lagi lingkungan kita ya, dan lain sebagainya. Jadi stakeholder, tapi kita fokus kepada yang stakeholders utama, transparan, ya, responsif dan akuntabel. Saya katakan bukan responsif. Kalau responsif itu adalah merespon terhadap sesuatu. Tapi sekali lagi kita harus proaktif. Itu yang diharapkan engagement komunikasi itu kualitasnya akan meningkat kalau kita bukannya responsif tapi proaktif gitu loh. Nah, namanya juga orang mau bisnis. Orang mau bisnis itu kan lebih banyak yang mengenal produk kita kan lebih bagus kan. Jadi pendekatannya mungkin harus demikian gitu loh. Slide berikutnya. Ya, ini tujuannya sudah tadi saya sampaikan. Berikutnya. Ini sudah tadi sampaikan yang masalah apa responsif,
tidak hanya responsif. Responsif mah berarti belum proaktif, masih nunggu diminta gitu ya. Nah, ini tujuannya juga memotivasi. Nah, kalau kita lihat itu siapa yang berperan di sini? Pertama tentu institusi. Institusi tentu ada pejabatnya dan juga ada individunya. Saya ambil contoh misalkan ya, di Kementerian BUMN tentu ada yang namanya Humas. Biasanya akunnya akun resmi dikelola oleh Humas. Kalau kita bicara di media sosial ya, mau YouTube kayak mau di video file sharing ataupun di media sosial ya, ada itu. Tapi juga ada individu-individu yang bagus-bagus ya. Saya ambil contoh yang bagus adalah misalkan di kementerian ya. Kementerian Dalam Negeri kita tahu. Kementerian Dalam Negeri ini tidak terlalu aktif. Di Jen Dukcapil yang ngurusin EKTP itu juga tidak terlalu aktif. Tapi Profesor Zudan ya sebagai pejabat dirjennya itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat akunnya Prof Zudan itu luar biasa dan engagementnya luar biasa kualitasnya. Bahkan kadang-kadang kalau kita joke sekarang beliau sebagai PLT Gubernur Sulawesi Barat ya. Nanti Chief Way bisa di browse aja tuh Prof Zudan akunnya apa aja, jumlahnya berapa, engagement seperti apa. Ya. Itu salah satu salah satu apa namanya? Contoh yang selalu saya sampaikan bagaimana engagement seorang pejabat dia sendiri. Bahkan beliau mempunyai tim untuk memproduksi konten. Ya. Tapi luar biasa akibatnya apa? Kita yang namanya EKTP sekarang itu, waduh, pengetahuan masyarakat tentang EKTP itu jauh lebih cepat dibanding kalau tidak dilakukan dibanding kalau Prof Zudan sendiri tidak melakukan engagement komunikasi kepada publik. Kita tahu bahwa EKTP itu sekarang kalau hilang menggantinya sangat mudah dan bahkan ada kios-kios seperti ATM ya, counter-counter seperti ATM yang untuk ganti KTP itu nggak perlu lagi ke kantor desa, kantor kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak dan itu kita tahunya dari mana? Saya pun tahunya dari mana? Karena follow akunnya beliau. Ya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana aktifnya. Dan pemerintah memang dulu kan yang disasar oleh terbitnya undang-undang KIP karena dianggap pemerintah inilah ya tanda kutip ya lembaga negara itu kurang terbuka kepada siapapun meminta informasi. Tapi kalau kita lihat sekarang salah satu akun favorit Twitter di Indonesia itu punya siapa? Auri, TNI AU. Ya bukan TNI AU tapi ada orangnya di sana. Dan bagaimana humanisnya cara menjawab, merespon dan lain sebagainya. Itu kalau di dunia media sosial itu sudah dikenal bahwa akun TNI AU itu betul-betul sangat humanis cara meresponnya, engagement tinggi. Mereka punya standar dalam waktu berapa jam harus direspon kalau ada yang posting dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi tujuannya adalah kita mengapresiasi apa yang selama ini sudah dilakukan oleh rekan-rekan semua BUMN, baik institusi maupun orangnya. Ya. Nah, di sini nanti kalau orangnya masih kepada pimpinannya, kepada CEO-nya sebetulnya ya. Tapi sebetulnya kalau nanti tahun depannya kita harus lihat akunnya siapa yang lebih. Karena akun tersebut memberi value kepada institusi. Slide berikutnya. Ini masih tujuan-tujuan nih, masih awal-awal. Nah, pesertanya BUMN, anak perusahaan BUMN. Jadi sebenarnya BUMN ada dua. Ini tidak dipisahkan. Ada BUMN itu ada BUMN TBK, ada non TBK. Kemudian dua anak perusahaan BUMN. Jadi nanti ini diperbaiki Chief Toto mungkin ininya ya. Karena BUMN itu ada yang TBK juga gitu loh. Dan non TBK. Jadi klasifikasinya saja, tapi kita tahulah ini kita semua malum lah yang pertama kita juga kalau pacaran yang pertama kalau datang ke rumah yang kita keceng juga kan, waduh ini gimana ngomong sama orang tuanya, minum juga kadang-kadang gelagapan dan lain sebagainya. Yang pertama selalu. Berikutnya. Pak Era, jadi enggak Pak Era berarti peserta ini kita ada BUMN, anak perusahaan BUMN, dan BUMN dan anak perusahaan BUMN TBK. Jadi kalau yang sudah TBK anak perusahaan itu udah harus jadi yang TBK. Oke, silakan kategori. Nah, tahapan penilaiannya kita berada tanggal 22 Agustus ini sosialisasi. Dan nanti akan dilakukan pengiriman kuesioner, yang kuesioner nanti akan disampaikan oleh Pak Sekretaris Dewan Juri ya. Kemudian nanti tanggal 20 September
itu drop date-nya untuk pengumpulan kuesioner dan data-data pendukung. Sekali lagi tadi saya sampaikan tentu ada kuesioner yang diberikan yang sifatnya adalah klaim dari peserta ya, tetapi saya yakin BUMN Track juga akan melakukan riset sendiri untuk menambah dari isian kuesioner yang dilakukan oleh rekan-rekan semua. Kemudian nanti akan ada proses presentasi. Ini jadwalnya 27 September sampai Oktober 2023. Ini cukup panjang karena mengantisipasi pesertanya juga banyak ya. Kemudian nanti Dewan Juri akan rapat menetapkan siapa yang dinominasikan sebagai atau yang mendapatkan award, dan pengumumannya direncanakan tanggal 26 Oktober 2023. Itu jadwal-jadwalnya. Izin Berikutnya, Pak Era, di jadwal ini ada silakan. tanggal 1 September Pak, yang tadi seminar keterbukaan informasi BUMN. Oh iya, Lupa. silakan Ya. insert, sampaikan aja Ciptoto. Ya. Kita nggak usah terpaku dengan dengan agenda yang disampaikan. Ya. Ini Interaktif slide-nya, ke engagement lebih bagus. Ya, slide-nya mungkin diganti kali. Coba yang presentasinya coba diganti deh slide. Ini pakai yang baru. Presentasi materinya. Ini ada 2 keliru tadi yang soal itu, satu lagi nih. Ini juga coba bisa diganti nggak? Nanti presentasinya diganti. Atau sambil nunggu slide-nya diperbaiki ya sekarang. Nah, yang penting kan slide-nya akan kita sampaikan juga bisa di rekan-rekan ya. Jadi catatannya tadi di slide yang tadi. Kita kembali ke yang tadi. Ya. Coba udah ada kok. Coba. Oh ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi tambahannya di insert ada seminar keterbukaan ya. Iya. Ini keterbukaan seperti Bika Ambon nih Pak. Iya, iya. Keterbukaan informasi publik ya 1 September 2023. Ini saya diberitahu semua orang suka datang ke sini Pak, ke tempat ini. Karena rencananya saya diberitahu Ciptoto katanya di Bali gitu. Jadi semua suka ke Bali. Menghindari haze, polusi udara di Jakarta lah. Ya, siap. Ya. Berikutnya, jadi ini jadwalnya dan tengah waktunya. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa ada beberapa kategori. Yang pertama adalah pimpinan perusahaan. Nah, pimpinan perusahaan ini tentu ya pimpinan biasanya di root, direksi dan lain sebagainya. Ya, dilihat dari baik BUMN, anak perusahaan BUMN maupun dari perusahaan TBK. Tentu nanti dilihat dari sisi sebagai namanya individu. Individu kan harus dilihat juga dari sisi visinya. Ya, visinya. Apakah seorang eksekusi suatu strategi, dan bagaimana dilihat nanti dari komitmennya. Tolong di-share slide-nya. Slide-nya kenapa? Hilang barusan. Tidak. Nah, bagaimana dukungan dari pimpinan perusahaan juga komitmennya untuk keterbukaan publik. Tapi sekali lagi saya tekankan bukan kewajiban, karena didukung itu bukan karena kewajiban dan memberikan komitmen, tetapi memang dukungan karena kebutuhan. Dan kalau kita lihat juga sustainability-nya. Sustainability ini dilihatnya dari sisi apakah itu dalam bentuk sistem, apakah itu hanya dalam bentuk ad hoc. Misalkan ada pimpinan BUMN kan dukung ya selama pimpinannya di situ menjabat
Di situ dia berikan dukungan, tapi tidak dibentuk sistem. Akibatnya apa? Saat terjadi peralihan pimpinan, hilang tuh sistemnya. Itu bisa kelihatan gitu. Ini untuk kategori pimpinan perusahaan. Berikutnya untuk kategori slide berikutnya. Untuk kategori perusahaannya sama, itu juga untuk BUMN, anak perusahaan BUMN maupun yang BUMN TBK. Nah, ini kalau kita lihat sudah masuk ke sistem, ya, sistem kualitasnya seperti apa. Kemudian juga kualitas informasi yang diberikan, ya, kalau di sekarang misalnya yang diposting lah kurang lebih seperti apa gitu. Apakah memang uh, dirasakan manfaatnya oleh stakeholder atau seperti apa? Service quality-nya, inovasi kalau kita lihat ya, apakah dia hanya kalau di kanal media sosial, apakah dia cuma di Twitter aja? Karena kan sekarang sudah beralih semuanya, mainnya maunya bukan hanya lagi Facebook, bukan hanya Meta namanya sekarang, bukan Facebook ya, bukan, tapi juga Instagram, tetapi juga sudah ke paling, apalagi anak muda sekarang generasi baru itu paling senang itu di TikTok mainnya. Bahkan di TikTok itu bukan hanya dipakai untuk menerima informasi, sekarang sudah masuk namanya social commerce, ya. Jadi kalau kita mau beli barang itu tidak lagi hanya lewat platform e-commerce yang kalau menurut saya sudah tradisional, jadinya yang namanya Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee itu lebih tradisional. Yang sekarang lebih maju lagi adalah di social commerce, ya. Berikutnya, ini tadi kategori yang kedua, kategori perusahaan. Slide berikutnya. Nah, ini Dewan Juri. Dewan Juri ini memang BUMN Track ini luar biasa, ya. Luar biasa untuk mengelola resources, memanfaatkan resources. Istilahnya bagi saya lihat ini Chief Toto dan teman-teman Chief Owe ya, itu selalu berpikiran wasting the brain is a crime. Menyia-nyiakan kapasitas atau talenta itu adalah is a crime gitu loh. Ya, sesuatu yang tidak baik. Jadi pokoknya asal kenal, asal dianggap bagus ya ambil aja gitu. Karenanya ini banyak sekali, ada 24 dewan jurinya. Ya, kalau di sini kan yang kalimat manisnya mempunyai keahlian, kapabilitas, kredibilitas, tapi pokoknya semua yang dianggap bisa bagus, bisa membantu dan berteman sama BUMN Track, ya undang aja jadi ini, jadi apa? Jadi dewan juri gitu. Nanti kita lihat siapa saja ya. Nah, ini juga kriterianya dirumuskan dengan sebaik-baiknya, tentu ada kaidah undang-undang KIP ya. Tetapi juga sekali lagi kita akan dorong ke sesuatu hal yang lebih kekinian, tidak hanya sekali lagi tidak hanya yang tradisional, konvensional, hanya berdasarkan undang-undang, tetapi sejauh mana BUMN itu memposisikan dirinya lebih proaktif, bukan responsif. Ya, mengambil the best defense is to attack. Ya. Jadi pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, itu kalau saya sama Chief OE itu selalu di grup WA itu selalu membahas sepak bola gitu. Jadi, itu yang, nah ini Presiden jurinya yang pertama dong. Nah, ini ada kalau saya sih di sini karena sekali lagi tadi alasannya sudah saya sampaikan. Ini juga ada Pak Ahmed senior, apa kabar? Ini dulu salah satu wartawan senior yang berkualitas dari Tempo ini, jadi udah jaminan lah. Ada Pak Imam nanti yang jadi sekretaris, nanti akan sampaikan juga mengenai apa lebih detailnya. Ada Prof. Ini Pak Effendi Ghazali, kita tahu beliau itu sebenarnya profesor tapi mengembalikan keprofesorannya kepada perguruan tingginya gitu. Jadi he's a quit karakter, tapi dari sisi kualitas udahlah top class gitu. Ini Prof. Eko Prasojo kita tahu dulunya wakil menteri PAN, jadi sangat menguasai sistem birokrasi di Indonesia, bukan sistem birokrasi. Beliau salah satu reformis ya, atau salah satu yang mencetuskan reformasi birokrasi, dan sampai sekarang beliau sangat aktif di reformasi birokrasi di Indonesia. Ini Dr. Rian juga dari UI ya. Ini juga yang sudah lama di BUMN mungkin kenal Mas Fajar Harisampurno.
ya, itu salah satu deputi Menteri BUMN sebelumnya. Ada Pak Huta Barat, Pos Marujahan. Nah, ini ada Mbak Puni, tokoh eh, apa non-profit organization, organisasi nirlaba pejuang energi. Itu kalau kita bicara mengenai energi, pejuang energi di Indonesia, ya, oh tentu ada Pertamina, ada PLN, ada banyak lah dengan semuanya. Tapi salah satu pejuang energi di Indonesia yang recognize secara global itu Mbak Puni, Tri Mumpuni. Pak Freddy Tulung ya kita kenal, beliau Dirjen IKP pernah di Kementerian Kominfo. Pak Ahmad Alamsyah Saragih juga ini saya kenal waktu beliau dari Ombudsman dan selalu bicara keras di Ombudsman gitu loh. Nggak apa-apa bicara keras tapi yang penting sekali lagi value-nya apa yang bisa disampaikan. Kemudian juga ada anggota kehormatan KPU Dr. Ida Budiati berikutnya. Bu Heni, nah ini ada Pak Polisi, pengamat kebijakan keamanan, Pak Eko, Pak Tulus, ini Ketua Pengurus Harian YLKI. Ya. Beliau masih di YLKI ya, Pak Tulus? Masih, Pak. Masih, Pak, masih. Kemudian tadi juga Pak Laksmana Muda Suyono Tamrin, nah ini juri kita, rekan kita hadir di sini ya, saya rasa juga yang memang jadi pengajar di Unus Pertahanan, Unhan. Kemudian juga ada Pak Arif Sapi Suditomo yang kita kenal dengan Arif Suditomo sebetulnya. Beliau di Metro ya, masih di Metro. Ada Dr. Linda, ada Dr. Irwansyah, dari Komisioner KIP 2017-2021 sebelumnya, ada Pak Arif, Pak Paulus Widayanto, ini Komisi 1 dulunya, ya, dan inisiator yang merumuskan kebijakan keterbukaan informasi publik. Kemudian juga ada Pak Joni Helmi, nah Chief OE saya panggil ini namanya Ahmad Kusaini gitu loh, panggilan sayangnya Chief OE gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa Chief OE, siapa yang ngasih nama gitu, nggak tahu, tapi pakai itu panggilan Itu sayangnya. satu SKS, Pak, kalau dijelasin. Kemudian Pak Ahmed yang saya tadi sampaikan, senior kita yang sudah malang melintang, alumni Tempo, dan Chief Toto tentunya sebagai CEO BUMN Track, dan tadi juri kehormatan kita Chief Doni yang juga merupakan Ketua Komisi Informasi Pusat. Kalau saya penggembira ya, yang memfasilitasi menjembatani antara satu juri dengan juri lainnya. Teman-teman semua, ini mungkin slide terakhir yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan sekretaris dari Dewan Juri. Saya silakan langsung ya, biar nggak usah pakai moderator lagi, biar kita smooth aja langsung. Ya, Silakan. baik, terima kasih Pak Ketua Juri. Saya ucapkan juga selamat pagi, selamat menjelang siang kepada Pak Doni sebagai Ketua, Pak Toto, Pak Ahmed Kusaini, Pak Ahmed Kurnia, Pak Ahmed Kusaini, dan juga sahabat saya Pak Dr. Suyono Tamrin. Mohon izin Pak Ketua, saya ini ada di sambil mobil, jadi saya mungkin off kamera Pak Ketua. Off kamera aja, mohon maaf. Juga kepada rekan-rekan di BUMN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menyampaikan beberapa kriteria yang akan kita sampaikan dalam rangka melakukan penilaian. Dan di sini ada dua yang tadi disampaikan oleh Pak Rudiantara dari Pak RA, disampaikan ada dua, satu dari penilaian nanti dari sisi pimpinan, yang kedua dari sisi badan publiknya, dalam hal ini adalah BUMN dan anak perusahaan BUMN dan juga perusahaan BUMN yang sudah TBK. Nah, nanti yang pimpinan perusahaan itu akan saya sampaikan, sedangkan untuk penilaian kriteria penilaian untuk BUMN-nya akan disampaikan oleh Dr. Suyono Tamrin. Mungkin saya langsung aja saya sampaikan, mungkin bisa next slide-nya yang di pimpinan. Baik, Bapak-Bapak sekalian, untuk yang
penilaian untuk pimpinan ini ada 4 kategori nantinya. Pertama seperti yang disampaikan oleh Pak RA tadi, pertama adalah visioner. Jadi kita akan melihat visi dari pimpinan itu terhadap keterbukaan informasi publik. Nah, di dokumen ini itu ada 4 kolom. Pertama nomor, indikator, item kuesioner, dan kemudian yang terakhir dokumen pendukung. Nah, saya akan sampaikan tentang indikator saja. Kenapa? Karena item kuesioner ini hanya untuk memandu bapak-bapak untuk bisa menyampaikan apa-apa yang mungkin diperlukan dalam rangka kami melakukan penilaian terhadap visioner ini. Sedangkan di dokumen pendukung itu nanti Bapak bisa menyampaikan apa yang Bapak sampaikan itu didukung oleh dokumen seperti apa, karena itu juga menentukan bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul sudah dilaksanakan. Nah, dalam hal ini dari item kuesioner jangan terpaku terhadap item kuesioner karena Bapak-bapak bisa menambahkan informasi sebanyak-banyaknya. Demikian juga dokumen pendukung bisa menambahkan sebanyak-banyaknya agar penilaian tentang visioner menjadi lebih komplit. Jadi yang ada di item kuesioner ini hanya sebagai panduan saja. Silakan nanti menambahkan sebanyak-banyaknya agar penilaian tentang visioner ini bisa menjadi lebih komplit gitu ya dari para dewan juri. Nah, apa yang dilakukan nanti di visioner ini yang akan kita lihat ada dua hal utama. Pertama adalah apakah pimpinan itu bisa mendorong bawahan memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya keterbukaan informasi. Nah, ini juga akan dilihat, mohon Bapak-Bapak nanti juga bisa menyampaikan apa sih kira-kira hal-hal yang sudah dilakukan oleh perusahaan, oleh BUMN, sehingga pimpinan itu memang mendorong agar keterbukaan informasi itu juga bisa dipahami oleh semua staf gitu ya, oleh semua staf atau oleh semua karyawan ataupun itu anak-anak perusahaan dan segala macamnya. Sehingga keterbukaan informasi bisa dipahami oleh semua insan di dalam BUMN tersebut. Nah, yang kedua, visioner itu juga akan dilihat dari mendorong bawahan. Jadi mendorong bawahan itu untuk berantusias. Jadi kalau pertama tadi mendorong bawahan untuk memahami tentang keterbukaan informasi. Yang kedua adalah mendorong bawahan untuk memiliki antusiasme yang tinggi dan berpartisipasi mendukung keterbukaan informasi. Nah, ini penting karena seperti disampaikan oleh Pak RA tadi sebagai ketua juri bahwa keterbukaan informasi ini bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Nah, karena butuh, nah inilah pentingnya kepimpinan perusahaan itu bisa mendorong antusiasme dari bawahan untuk terlibat atau berpartisipasi terhadap keterbukaan informasi. Nah, ini menentukan bahwa apakah ini dilihat sebagai kewajiban, apakah itu memang sudah menjadi kebutuhan bagi BUMN gitu ya tentang keterbukaan informasi publik. Nextnya, slide berikutnya, Mbak. Nah, yang kedua yang tadi disampaikan Pak Ketua adalah tentang strategik orientasi. Jadi kalau visinya sudah disebutkan, visinya sudah disampaikan dan yang tadi ya bisa dipahami oleh bawahan dan bisa mendorong antusiasme gitu ya. Nah, apakah itu dilakukan? Akan kita lihat apakah dieksekusinya sudah sesuai dengan apa yang visi yang sudah disampaikan. Ya, ini ada dua juga ya yang akan kita lihat. Pertama, memiliki sasaran yang jelas untuk dicapai terkait keterbukaan informasi. Nah, ini kita akan lihat apakah visi itu direpresentasikan dalam bentuk sasaran yang jelas. Nanti akan kita lihat. Dan itu tolong Bapak-Bapak juga memberikan informasi yang jelas tentang sasaran yang ingin dicapai terkait keterbukaan informasi. Kedua, yang perlu kita akan lihat juga adalah mendorong bawahan mengimplementasi program dan rencana sesuai visi yang sudah ditetapkan. Nah, ini juga penting karena jangan sampai nanti visinya sudah disebutkan atau disampaikan, tapi eksekusinya tidak sesuai dengan visi atau mungkin tidak sepenuhnya bisa mendukung visi gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang akan kita nilai nantinya gitu. Nah, tolong ini juga informasi dari BUMN memberikan informasi yang cukup dan juga dokumen-dokumen pendukungnya supaya itu bisa membantu BUMN melakukan penilaian. Next-nya, Mbak, berikutnya. Nah, yang ketiga, kita juga akan menilai dari support dan komitmen gitu ya. Nah, ini penting juga karena apakah visinya sudah ada, setelah visinya sudah ada, di strateginya juga dieksekusi, tapi mungkin dukungannya kurang. Ya, visi sudah dieksekusi, teman-teman mungkin tidak didukung atau tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup, baik itu dari sarana dan prasarana dan segala macam ya. Nah, ini juga penting sekali untuk bisa disampaikan ya bahwa
dalam melaksanakan support dan komitmen ini bisa betul-betul pimpinan perusahaan itu memberikan porsi yang cukup, baik terhadap anggaran atau sarana dan prasarana yang disiapkan maupun terhadap perhatian. Nah, ini menjadi hal yang penting sekali. Berikutnya, Mbak. Slide berikutnya. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Juri, masalah sustainability. Jangan sampai nanti sustainability hanya berdasarkan komitmen atau berdasarkan penyataan, tapi juga akan kita lihat apakah visi, eksekusi, dan support dan komitmen itu sudah dirangkum dalam framework sistem, sehingga sistem itu bisa berkelanjutan, karena begitu ada pergantian pimpinan, tapi sistem itu sudah bisa berjalan. Nah, ini akan kita lihat pertama, misalnya ya, menempatkan organisasi PDI setingkat pimpinan pimpinan -1 misalnya gitu. Apakah seperti itu, ataukah -3 ataukah -4? Karena di beberapa tempat itu PPID itu hanya sebagai pelengkap gitu, bukan sebagai kebutuhan ya tadi disebutkan oleh Pak RA, tapi hanya sebagai kewajiban aja, sehingga ya udahlah, yang penting ada, bikin aja unit yang nggak penting lah gitu ya misalnya, atau jauh lah di bawah, mungkin level kelasnya itu bukan lagi departemen atau apa ya, mungkin cuma unit kecil gitu ya. Nah, ini juga akan kita lihat bahwa kalau itu memang serius untuk di keterbukaan informasi itu menjadi visi dari pimpinan, tentunya itu akan ditempatkan ke suatu organisasi yang penting gitu ya, mungkin syukur-syukur mungkin di pimpinan -1 gitu ya. Nah, yang kedua, kita juga pengen lihat nih, nah seperti tadi, anggaran, sarana prasarana tadi, juga apakah juga didukung gitu ya, untuk mendukung sustainability. Jangan sampai misalnya tahun ini diberikan anggaran, diberikan perhatian, diberikan sarana prasarana yang cukup, tapi tahun depan tidak ada lagi, misalnya seperti itu. Sehingga apa yang sudah dicapai saat ini, tahun ini mungkin tahun depan hilang. Justru sebaiknya harusnya meningkat dan makin meningkat. Kenapa seperti itu? Karena keterbukaan informasi ini adalah suatu kebutuhan, bukan lagi kewajiban gitu ya. Sehingga itu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kira-kira itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang hadir di sini, tolong itu nanti bisa dipelajari tentang item kuesioner ini. Sekali lagi, item kuesioner itu hanya sebagai panduan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu menambahkan informasi-informasi yang sekiranya bisa digunakan atau memperkuat penilaian tentang indikator-indikator tersebut. Juga dokumen-dokumen pendukungnya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti dari kriteria tentang pimpinan, sedangkan kriteria tentang badan publiknya mungkin akan disampaikan oleh Pak Dr. Siono Tamrin. Saya silakan Pak Siono Tamrin mungkin sekali meneruskan apa yang sudah saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak Suyono, masih di mute Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Chief Rudiantara, yang saya hormati Pak Toto, Pak Ahmed, dan rekan-rekan semua dari BUMN. Dengar suara saya Pak ya? Jelas ya. Kalau tadi Pak Imam menyampaikan tentang vision, strategic orientation, dan support and commitment dari pimpinan, serta memikirkan tentang sustainability, maka giliran saya untuk menyampaikan yang lebih detail lagi bagaimana keterbukaan informasi itu dilaksanakan di perusahaan. Yang pertama, slide. Kita akan mengidentifikasi pengelolaan sistem. Indikator yang akan kita ingin tahu adalah apakah unit organisasi tersebut menyediakan sistem yang memiliki satu atau beberapa fungsi di dalam pelayanan informasi publik. Ini penting karena kalau organisasi tidak membangun suatu sistem yang bagus, tentunya kualitas informasi yang akan diberikan, termasuk juga saluran informasi yang akan digunakan, itu tidak bisa diandalkan efektivitasnya untuk menjangkau publik. Yang berikutnya adalah menyediakan sistem yang dapat berfungsi dalam waktu dan kondisi apapun. Banyak
perusahaan-perusahaan yang selalu cenderung untuk menyembunyikan informasi yang dimiliki. Apalagi informasi itu terkait misalnya rencana pengadaan yang akan dilaksanakan oleh BUMN misalnya. Itu kebanyakan di-keep oleh orang-orang tertentu saja, sehingga publik tidak mengetahui bahwa akan ada rencana dan sebagainya. Ini kalau tidak dibangun suatu sistem yang bagus, tentunya tidak mungkin masyarakat akan bisa tahu dan akhirnya tidak mungkin bisa ikut berpartisipasi di dalam proses pembangunan BUMN. Yang berikutnya menyediakan sistem yang memiliki satu atau lebih variasi saluran. Jadi saluran informasi ini kalau bisa ya, di samping web juga memiliki mungkin akun lain yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Lanjut slide berikutnya, Mbak. Terkait dengan information quality atau pengelolaan informasi. Diharapkan mampu menyediakan informasi publik yang tepat, benar, jelas, tidak bias, dan tidak menyesatkan untuk menjaga kredibilitas organisasi dan kepercayaan publik. Ini sangat penting. Jangan sampai yang terjadi adalah disinformasi. Memberikan informasi palsu supaya orang-orang lain tidak mampu untuk berpartisipasi di dalam proses kegiatan BUMN. Yang kedua adalah menyediakan informasi publik yang sesuai dan berkaitan dengan organisasi sehingga dapat memberikan pengaruh dan umpan balik bagi organisasi. Ini tentu sangat penting karena informasi yang baik tentunya bisa akan memberikan kemajuan bagi organisasi. Sebagai contoh, misalnya organisasi ini sebenarnya memerlukan tenaga ahli tertentu. Tapi dengan dibukanya informasi kepada publik, tentunya banyak masyarakat yang memiliki kompetensi dan keahlian ataupun produk-produk yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan itu akan bisa dipenuhi oleh orang lain. Sehingga ini merupakan umpan balik bagi organisasi dan juga mempengaruhi bagaimana kinerja organisasi ke depan. Yang berikutnya adalah menyediakan informasi publik yang lengkap dan utuh dan kekinian dengan metode penyampaian yang tentunya sesuai dengan kekinian. Ini maksudnya adalah bahwa informasi yang diberikan ini tidak boleh parsial, disimpan beberapa bagian. Ini juga menyalahi dengan aturan keterbukaan informasi publik. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, sebanyak-banyaknya silakan disupport dokumen yang terkait apa yang telah dilaksanakan di dalam organisasi. Apakah memang organisasi sudah menyediakan informasi yang lengkap ataukah belum? Kalau sudah, dokumen apa yang bisa ditunjukkan kepada nanti panitia untuk membuktikan bahwa BUMN telah melakukan hal sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Lanjut. Yang berikutnya tentang service quality, pengelolaan layanan informasi. Yang ingin diketahui adalah bahwa penyedia informasi memiliki kemampuan untuk mengetahui, mengenali kebutuhan publik, cepat dalam menanggapi permintaan dan aspirasi, serta mampu memilah jenis informasi, pengujian informasi, memilah informasi yang dikecualikan, dan prioritas layanan. Jadi, seperti diketahui bahwa tentu seperti apa yang disampaikan oleh Jebrudi tadi, terbuka itu bukan telanjang. Ada aturan mainnya, mana informasi yang boleh disampaikan ke publik, mana yang tidak, itu tentunya dari organisasi BUMN sudah mengerti aturan-aturannya, mana yang boleh disampaikan dan mana yang tidak. Dan apabila tidak, itu tentu ada berdasarkan aturan perusahaan mana yang mengatur. Jangan sampai nanti perusahaan menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang harus di-keep, ternyata dikeluarkan di publik, atau yang seharusnya dikeluarkan, ada aturan ternyata harus di-keep untuk khusus
hanya anggota organisasi saja. Yang berikutnya adalah penyedia informasi memiliki simpati dan empati dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Ini penting bahwa kalau kita menyadari tentang kehidupan mungkin para wartawan, para pencari berita, bagaimana beliau-beliau itu bekerja secara profesional, menunggu memperoleh data supaya dia yang bersangkutan bisa menulis suatu artikel dan sebagainya, tetapi informasi ini tidak kunjung datang karena penyedia informasi itu kurang memiliki simpati dan empati kepada publik yang ingin mendapatkannya. Ini kalau biasanya di dalam organisasi pemerintah itu dilengkapi dengan SOP sehingga tepat waktu kapan seseorang harus merespon terhadap permintaan-permintaan dari publik. Yang ketiga, penyedia informasi harus memiliki standar pelayanan informasi yang sama dan jaminan bagi seluruh penerima dan pemohon informasi publik. Nah, ini adalah apakah tadi yang saya sampaikan, apakah sudah mempunyai SOP di dalam melayani publik dalam meminta informasi. Ini sangat penting sehingga masyarakat akan tahu berapa lama untuk memperoleh informasi terkait dengan yang diinginkan itu. Yang berikutnya, slide berikutnya, innovation atau inovasi. Jadi di dalam menyampaikan informasi kepada publik, ini diharapkan juga memiliki inovasi dan terdigitalisasi. Dulu waktu saya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Setpres, Setmilpres, saya membuat suatu inovasi pelayanan bahwa setiap angkatan yang datang atau dari kementerian yang datang hanya cukup dalam satu meja saja, pelayanan satu meja. Jadi tidak perlu menghadap kepala biro, tidak perlu menghadap kepala bagian ini, hanya cukup di meja itu apa yang akan dicari pasti akan bisa didapatkan di dalam hanya bertemu dengan satu orang saja. Ini mungkin perlu dikembangkan di BUMN sehingga memang khusus ada orang yang melayani apabila ada permintaan informasi. Yang berikutnya memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik. Mengingat informasi yang ada di dalam perusahaan itu banyak sekali dan termasuk ragamnya dan jumlahnya, tanpa sarana dan prasarana yang bagus tidak mungkin suatu badan akan mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat. Sehingga perlu komputer yang canggih, perlu personil yang mumpuni, dan mengetahui sistem yang ada di perusahaan itu. Yang berikutnya memiliki sistem penghargaan terhadap inovasi yang dihasilkan bawahan. Nah, ini penting untuk mengencourage anak buah supaya yang bersangkutan untuk selalu berinovasi untuk membuat pelayanan-pelayanan yang lebih baik, yang bersifat continuous improvement. Lanjut. Yang berikutnya adalah digitalisasi. Penggunaan teknologi digital meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Ini diharapkan bahwa seperti yang saya sampaikan terdahulu tadi, bahwa kalau bisa memang digitalisasi ini harus dilakukan karena begitu banyaknya informasi dan juga ragam informasi yang akan disampaikan. Yang berikutnya adalah mendorong proses bisnis dilakukan secara digital. Ini sebagai pengelola informasi harus berusaha bagaimana supaya semua proses bisnis yang ada ini didigitalkan sehingga juga untuk mengurangi meningkatkan transparansi dan juga real time activity yang terrekod secara digital sehingga untuk misalnya kepingin mengundurkan tanggal, memajukan tanggal dan sebagainya itu bisa dihindarkan sehingga keterbukaan informasi publik ini benar-benar dimulai dari proses bisnis yang dilakukan. Yang berikutnya mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada MC. Silakan. Terima kasih Pak Suyono Tamrin. Sebelumnya sudah penjelasan dari Pak Rudiantara, juga Pak Imam Supriyadi. Dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, mungkin kepada peserta yang masih ingin memperdalam informasi atau materi yang tadi disampaikan oleh para pemateri. Kami buka sesi tanya jawab. Boleh langsung menyampaikan saja. Silakan kepada para peserta. Sampai siang ini di sini ada 43 partisipan. Dari tadi sebenarnya sudah sampai ada 50, tapi mulai ada yang keluar, mungkin ada kegiatan lain. Silakan mungkin bagi rekan-rekan dari perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN, apakah sudah sangat jelas dari yang disampaikan oleh ketiga pemateri? Mungkin itu kali, Pi. Langsung dikirim aja kali ya materinya. Baik, materi nanti pasti kami kirim update-nya ke seluruh peserta. Mungkin di sini mumpung ada ketua Dewan Juri, juga ada anggota Dewan Juri lainnya. Kalau mau bertanya langsung silahkan. Atau kalau dirasa sudah cukup, kalau untuk materi pasti nanti kami share ke semua peserta, Pak. Atau ada yang mau ditambahkan lagi sama Pak Toto, Pak Ahmed Kurnia, atau Pak Ahmad Kusaini? Pak Ahmed tadi belum ini ya, belum ada yang mau disampaikan tambahan, Pak Ahmed? Cukup, saya kira cukup tadi sudah disampaikan oleh Chief RA, ada Pak Imam Baik. dan Pak Tamrin. Baik, Pak. Malah mungkin nunggu pertanyaan juga. Saya yakin kalau ada beberapa teman-teman yang hadir di forum ini juga ada yang ingin bertanya terkait dengan sosialisasi KIP ataupun juga terkait dengan penyelenggaraan. Ya. Kami masih menunggu dari rekan-rekan. Sini ada dari Askrindo Syariah, dari BRI, PT Kawasan. Assalamualaikum Mbak Evi, Mbak. Mbak Evi, Baik, saya Pak Yusnan. saya Silakan. Yusnan dari Askrindo Syariah. Cuma mau Ya, nanya sebentar aja silakan Pak. terkait acara KIP BUMN Award ini, kan ada acara seminar BUMN di Bali ya. Nah, saya Betul, mau Pak. nanya aja, kalau kami nggak misalnya ada yang nggak ikut di Bali, untuk ikut award masih bisa kan? Nggak harus ikut seminar Iya, juga ya? Pak. Masih Oh bisa, bisa Pak. ya. Itu gue Untuk nanti lengkapnya. harus sebagian acara kan? Ya. Iya. Itu jawabannya masih bisa, Pak. Tapi untuk lengkapnya mungkin Pak Toto silakan, Pak, untuk menjelaskan. Iya, nggak ada apa-apa, Pak. Jadi September hanya kita pingin kalau mau ikut tentang keterbukaan informasi publik ya. Tadi yang sampaikan Pak di antara ya Pak RA tadi yang kan kotak-kotak gitu ya. bahwa ini bukan kewajiban kan. Ini kan inisiatif kan. Mungkin kalau Bapak tahu di ajang kita kan ada 3 tadi ya, Anugerah BUMN, ya kan. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Kenapa tadi Pak Doni mendukung penuh itu? Dampaknya sudah sangat dirasakan dari penghargaan yang kita buat. Salah satunya memang kami kan suka membuat adanya sebenarnya lebih pendalaman ya yang keterbukaan. Tidak ikut juga nggak apa-apa kalau sudah merasa cukup, Pak. Terima kasih. Oh, siap, Demikian, makasih Pak Pak. Yusnan. Terus Ya. Mbak, apa terkait dengan biaya kali ya? Acara yang di Bali itu include semua ya biayanya ya, termasuk hotel sama transportnya juga ya? Atau bagaimana Pak? Tiket, Pak. Di luar tiket, Pak. Di luar Hotel tiket sudah aja ya? termasuk. Di luar tiket, Pak. Oke, Ya. siap siap. Jadi Bapak ke sana hanya tiketnya ya yang harus di ini ya. Dipesan sendiri Oke, tiketnya, Pak. Tapi kalau hotel semuanya udah kita cover, Pak. siap. Makasih Pak infonya. Tapi kalau Bapak mau ikut seminarnya juga boleh, Pak. Jadi di situ kan ada seminar, ada golf ya. Kalau seminarnya juga bisa.
Oh gitu. Iya, iya, Siap. iya. Iya. Oke Pak. Makasih. Langsung, Mungkin Pak. sementara itu dulu Pak. Ya Pak. Baik, Siap. Assalamualaikum Pak. terima Ya Pak. kasih. Terima kasih Pak Ya, Yusnan ya, dari Askrindo Syariah. Tadi mungkin sekalian Sama-sama Bu. disampaikan, ya. sekalian refreshing Pak untuk apa sedikit lepas dari polusi di ibu kota. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagi peserta lain, perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Di sini ada Ketua Dewan Juri dan anggota Dewan Juri lainnya. Ini ditampilkan adalah tanggal-tanggal yang mungkin harus dicatat oleh para calon peserta, bahwa batas waktu pengiriman kuesioner tanggal 20 September 2023. Dan tadi panitia juga sudah mungkin beberapa sudah di sharing Pak mengenai tata cara pengisian kuesioner. Jadi nanti bisa diupdate langsung oleh para peserta. Bapak Ibu, panduan dan kuesioner KIP BUMN Awards 2023 sudah di-share ya oleh Ibu Linda dari BUMN Track selaku panitia. Mungkin di sini bisa di-download. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Bapak-bapak bagaimana Pak Toto? Ya, mungkin Pak RA ada yang ditambahkan? Ini memang hal pertama Pak di BUMN, tapi udah luar biasa Pak. Dari saya tidak ada lagi. Tidak lagi ya. Baik. Sepertinya penjelasan yang diberikan oleh Pak Rudi Antara, juga Pak Imam dan Pak Siono Tamrin sudah cukup Ya. untuk para peserta. Jadi kita, apakah sudah bisa selesai acara? Ya, ya. Bapak? Mungkin sampaikan tadi Pak RA ya, Pak Ketua dan Juri tadi menyampaikan bahwa ini tidak hanya berlaku kepada undang-undang. Sebenarnya kan yang kita lakukan adalah sebenarnya dampaknya, persepsi publik gimana gitu. Nah, kita yang mewakili dari publik gitu, ingin mengapresiasi kepada badan publik, khususnya ini BUMN sebagai badan publik, persepsi di publik gitu ya, seperti apa gitu. Kita harapkan dengan tadi kita tidak menghitung seperti mungkin yang Monep, karena selama ini kan Monep ada dilakukan ya. Kita kan tidak sesuai seperti Monep itu. Tidak ada sistem informasinya dan sebagainya sudah dijelaskan. Penghargaan dari masing-masing item itu, jadi tidak melihat. Nah, mudah-mudahan diharapkan dengan ini tadi sampaikan Pak Era sampaikan bahwa ini bukan jadi kewajiban ya. Mungkin selama ini keterbukaan publik kewajiban, dan dari Komisi Informasi Pusat juga tadi sampaikan bahwa baru berapa persen kan yang informatif gitu. Padahal ini adalah suatu kebutuhan. Saya kira ini perlu tadi. Kenapa saya perlu melakukan seminar? Mungkin tidak hanya sekali, mungkin kalau di perjalanan mungkin akan kita bikin lagi nanti di Jakarta gitu ya. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya nggak apa-apa. Pak Mbak Epi, bro. Baik. Ini tadi Bu Linda juga sudah share flyer seminar BUMN and Golf Turnamen di Bali ya. Tadi seperti Pak Toto sampaikan, kalau nggak mau ikut golf misalnya, juga seminarnya juga boleh ya Pak? Iya. Baik, sekali lagi ditekankan tadi Pak Rudiantara bahwa keterbukaan informasi ini bukan kewajiban lagi, tapi menjadi kebutuhan. Lalu tadi Pak Doni mengatakan bahwa kalau bersih kenapa risih gitu ya Pak? Jadi nanti kepada para peserta, Ibu Linda atau dari panitia akan mengirimkan update-update informasi terkait penyelenggaraan KIP BUMN Award 2023. Jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan bagi para peserta, maka kami mengucapkan terima kasih banyak
kepada Bapak dan Ibu perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi KIP Awards 2023. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat para pemateri serta Dewan Juri, ada Bapak Rudi Antara, Bapak Imam Supriyadi, Bapak Suyono Tamrin, Bapak Samsudin Hadi Sutarto, Bapak Ahmed Kurnia, serta Bapak Ahmad Kusaini, dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan pagi ini. Selanjutnya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa panitia dari BUMN Track akan kembali mengupdate informasi kepada Bapak dan Ibu semua terkait pengisian kuesioner dan hal-hal terkait lainnya mengenai KIP BUMN Awards 2023. Sebelum menutup acara pada pagi ini, kita akan foto bersama dulu. Dimohon agar seluruh peserta berkenan untuk open kameranya supaya kita bisa kelihatan wajah-wajahnya. Dan untuk sesi foto ini bisa diarahkan oleh Ibu Linda Zenia dari BUMN Track, ahlinya Bapak dan Ibu. Silakan Ibu Linda. Terima kasih Bu Evi. Sambil menunggu yang lainnya terbuka, siap-siap dulu. Dari Dada Reksa, dari Pak Patra Jasa, Ibu Risa, Ibu Nuke, Ibu Marlin, silakan dibuka. Mbak Kiki, Mbak Vela, Ibu Hani dari Semen Indonesia Group. Kalau Semen Indonesia ada Pak Rudi Antara. Oh, saya tidak boleh menilai yang Semen Indonesia. Iya. Nah, itu governance itu. Iya, Pak. Baik, ya, baik Pak. 2 kali foto. 1, 2, 3. Satu lagi dengan 2 jempolnya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Sudah selesai. Silakan Ibu Evi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih dan selamat kembali beraktivitas kepada seluruh yang hadir. Saya Evi Herawati pamit undur diri. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Izin live.